Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yuskurli wali walidayka ilayal masir. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang mengandungnya. Wahnan ala wahnin, penderitaan di atas penderitaan, itulah orang mengandung. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kepada saya siapa saya berbakti? Rasulullah menjawab, oh kama kala Rasulullah, kepada ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada bapakmu. Nah inilah kalau begitu beratnya penderitaan kedua orang tua kita, apalagi ibu kita, mak kita, mama kita, mami kita, apa aja panggilannya terserah. Yang penting itu orang yang melahirkan kita, luar biasa itu penderitaannya. Wahnan ala wahnin, penderitaan di atas penderitaan ketika mengandung kita. Jadi di Sumatera Barat itu kan ada tuh cerita Malin Kundang anak Durhako. Kalau kita ke pantai air manis di Teluk Bayur, kita lihat itu ada reliefnya, ada patungnya tuh. Ya, seolah-olah Malin Kundang itu dia di pinggir pantai, lalu ada tong-tongnya, tambang-tambangnya, dan juga ada Malin Kundangnya itu di pinggir laut. Itu adalah anak durhako yang dikutuk sama orang tuanya. Tapi sekarang biasanya yang durhako itu anak. Tapi sekarang orang tua juga banyak yang durhako. Saya punya suatu kawan di Malaysia, ketika dia pinjam uang sama saya sebenarnya nggak selalu banyak tanya. Kalau ada orang pinjam ya saya kasih aja, walaupun dia di luar negara. Nggak saya banyak tanya. Tapi hari itu saya tanya, untuk apa Tuhan? Dia bilang untuk naik pengadilan. Kagetlah saya, untuk naik pengadilan apa sebab? Dia bilang kemarin tuh udah agak lama Tuhan, bulan lalu dia bilang, oh tahun lalu dia bilang kan, saya punya mama mengajak saya pergi ke suatu undangan pakai mobil kakak, jadi disuruh kebut sama mama biar nggak ketinggalan undangan kata dia. Lalu saya kebut lah, mama saya bilang naikkan lagi kecepatannya, cepat lagi, cepat lagi, cepat lagi, ma ini udah cepat sekali, bahaya nanti, dia bilang kan, cepat lagi nanti terlambat. Akhirnya karena terburu-buru mobil itu tabrakan dan ringsek, dan dia menjadi ribut dengan kakaknya gara-gara mamanya suruh terburu-buru. Lalu di lain waktu ada orang seorang yang mengeluh kepada saya, bang, dia bilang, mama saya ini kan luar biasa. Kenapa? Itu dia kan dengan anak-anak pilih kasih betul. Kira sih gimana? Ya kalau anak yang duitnya banyak itu disukain betul sama dia itu. Dan cucu-cucu termasuk anak saya ini dicuekin kata dia. Yang jauh ntar kalau datang gua kasih duit katanya kan, nanti kalau si Anu datang gua kasih duit kata dia kan. Diperhatikan betul. Sedangkan yang nggak punya duit itu dicuekin sama dia. Padahal ketika orang tua sakit, ketika orang tua meninggal, coba siapa yang paling banyak berkorban? Anak-anaknya yang nggak punya apa-apa, anak-anak yang paling miskin. Sama di Malaysia juga, di sini juga sama. Nah itulah, orang tua juga durhako sama anaknya. Maka dari itulah kita kan sebagai anak, tiap-tiap kita belum tentu orang tua, karena tiap-tiap kita belum tentu punya anak, tapi tiap-tiap kita udah pasti orang tua, udah pasti anak. Tiap-tiap kita udah pasti anak, walaupun belum tentu orang tua. Makanya di kesempatan Lebaran Idul Fitri ini, setelah puasa kita datang ke orang tua kita, mudik kita bela-belain untuk datang ke orang tua kita, walaupun juga mahal ongkosnya, walaupun bisnya mahal, kereta apinya mahal, pesawat udaranya mahal, lama lagi di terminal, di pelabuhan, kita bela-belain untuk ketemu orang tua kita. Supaya apa? Supaya kita jangan durhako sama orang tua kita. Dan orang tua juga harus berpikir itu, jangan sampai orang tua juga durhako sama anaknya. Karena ada juga dan banyak sekali kejadian orang tua durhako sama anaknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, jauhkan kita dari segala kesulitan. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan awala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka wa ilaihal masir. Mudah-mudahan renungan ini di akhir-akhir bulan Ramadan ini, yang tinggal 5 hari lagi, kita bisa datang kepada orang tua kita untuk berlebaran, untuk bersilaturahim. Dan juga orang tua jangan juga menjadi orang tua yang durhako, sama juga dengan anak-anak yang durhako. Kalau sekarang ada apa tuh namanya, orang anak durhako seperti Malin Kundang dikutuk jadi batu, kadang-kadang nanti ada orang tua yang dikutuk sama anaknya jadi batu. Karena apa? Karena orang tua dulu dengan orang tua sekarang beda. Kalau di Betawi dulu, saya kalau datang hari Jumat datang ke rumah
emak ke rumah baba, baba Aji ke rumah emak Aji, itu selalu dia tanya, cucu gua apa kabar, udah pada makan apa belum, lu mah biarin dah anak gua, yang penting cucu gua dulu katanya. Saking begitu perhatiannya orang tua sama anaknya tuh, sama cucu-cucunya. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan jadi anak durhako dan jangan jadi orang tua durhako, nanti khawatirnya dikutuk jadi batu dua-duanya, kembaliin kundang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.